Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan presentasi saya menggunakan Microsoft OneNote. Nah, jadi ini pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan pertama itu perkenalan kemarin. Baik, di mata kuliah sistem mikroprosesor ini ya, saya akan menjelaskan ya. Jadi ada apa sih yang dimaksud pertama adalah prosesor ya. Jadi prosesor, kemudian ada mikroprosesor, kemudian apalagi itu dengan microcontroller, bukan microcontroller. Oke, kemudian ada lagi yang namanya digital signal processor sama FPGA. Nah, sekarang kita masuk ke bagian prosesor dulu ya. Prosesor. Oke. Nah, pasti ini udah tahu semua ya. Ini apa ya? Ini adalah prosesor buatannya AMD ya. Nah, ini serinya seri 7. Nah, ini setara dengan Intel Core i berapa ya? i7 apa i9 ya? Oke, cari sendiri ya. Ini setara dengan i7 apa i9. Nah, prosesor ini dia tidak dapat berdiri sendiri tentunya. Nah, dia perlu yang namanya apa ini? Ini mainboard ya. Oke, mainboard atau motherboard. Motherboard. Oke. Nah, motherboard ini, nah ini tempat prosesornya ya. Ini tempat prosesornya. Kemudian ini dia perlu RAM gitu ya. Kemudian ini ada chipset motherboardnya. Kemudian ini port apa ya namanya? Nah, ini PCI Express gitu ya. Ini juga sama PCI Express. Kemudian ini ada, nah ini di sini juga ada port-portnya gitu ya. Ini ada USB, ini ada HDMI, ini USB seri mahal ya, USB-C gitu ya. Kemudian ini ada audio. Ya, jadi kalau prosesor itu dia something big gitu ya. Nah, dia perlu macam-macam. RAM-nya berkisar berapa RAM-nya? Ordernya gigabyte ya. Nah, ordernya gigabyte gitu ya. Bisa sampai kalau 4 begini dia bisa sampai 128 gigabyte. Maksimum. Kemudian dia juga perlu hard disk gitu ya. Mana colokan hard disk ya? Colokan hard disk. Nah, SATA. Ah, ini model terbaru juga nih. Nah, ini colokan M2 gitu ya atau fast hard disk. Oke. Nah, kemudian nah ini bagian diagramnya. Nah, jadi prosesor ya, itu dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia perlu chipset, dia perlu RAM gitu ya. Ini serba eksternal semua ya. Dia perlu buat graphic card, dia perlu PCI Express, kemudian ada GPU card gitu ya. Dan lain sebagainya lah. Nah, oke. Nah, jadi apa prosesor itu? Prosesor itu dia tidak dapat sifatnya, tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berdiri sendiri ya. Kemudian dia perlu hard disk, RAM, GPU card ya, dan sebagainya. Nah, kemudian aplikasinya. Oke. Aplikasinya.
aplikasinya apa? Nah, aplikasinya jelas ya, yang berat-berat gitu ya. Seperti apa? Seperti untuk server, multimedia, editing ya, multimedia editing, playing gitu ya. Kemudian ada CAD atau CAM, CAD ya, Computer Aided Design, kayak AutoCAD atau Altium Designer. Dia bisa buat simulation gitu ya. Nah, jadi ini yang berat-berat lah aplikasinya. Dia aplikasinya general ya, bisa untuk apa saja. Nah, apa lagi? Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas mikroprosesor. Mikroprosesor. Nah, jadi mikroprosesor itu versi kecilnya dari prosesor gitu ya kira-kira. Nah, ini contohnya arsitektur dalam dari ARM Cortex A8. Jadi ini mikroprosesor. Oke. Nah, dalamnya itu sama ya. Jadi saya lupa jelaskan tadi. Jadi di dalam prosesor itu kan dia ada di dalam prosesor itu ada, kalau kita beli prosesor kan ada berapa L1 cache-nya gitu ya. Berapa L2 cache-nya. Kemudian oh ada lagi yang punya L3 cache gitu ya. Nah, ini biasanya adanya di level prosesor ya, sampai L3 cache ya. Nah, ini ordernya bermega-mega gitu. L3 cache misal 16 megabyte. Oke. L1 cache-nya 64 atau 102 kilobyte atau 128 kilobyte, sorry. Kemudian L2 cache-nya bisa 512 sampai dengan 512 sampai dengan 1 megabyte gitu ya. Nah, kalau mikroprosesor juga sama. Ini versi kecilnya dari prosesor. Nah, dia punya L1 cache, punya L2 cache gitu ya. Nah, dia punya internal RAM gitu ya. Nah, yang menyamakannya adalah mikroprosesor dia tidak dapat berdiri sendiri. Oke, tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri gimana? Anda berikan power supply, dia nyala tapi tidak dapat bekerja. Dia perlu peripheral lainnya, peripheral eksternal ya. Jadi need peripheral eksternal. Seperti RAM ya, ini wajib ini. Dan ROM ya. Atau pakainya biasanya flash memory. Flash memory. Walaupun dia sudah punya internal RAM gitu ya, tapi biasanya mikroprosesor itu masih memerlukan eksternal RAM sama eksternal ROM. Nah, jadi kalau di komputer RAM-nya itu kan ordernya gigabyte gigabyte gitu ya. Nah, kalau di sini ordernya dia kilobyte sampai dengan megabyte. Kemudian kalau flash memory atau ROM ini kayak hard disk ya. Kalau di prosesor apa di komputer kita gitu ya, di PC kita, di laptop kita itu kayak hard disk yang menyimpan program dan menyimpan data. Nah, ini ordernya dari kilobyte sampai megabyte. Jadi nggak nyampe gigabyte ya. Nah, contohnya ini apa ya?
Oke, ini adalah ini mikroprosesor ya. Nah, ini contoh mikroprosesor tipenya AM3359. Nah, ini kalau ini ada dua komponen utama di sini, sebelahnya prosesor. Ini ROM gitu ya. Ini ROM, ini RAM. ROM dalam bentuk flash memory. Apa itu flash memory gitu ya? ROM itu ada jenisnya, ada banyak gitu ya. Kemudian RAM juga ada jenisnya, ada banyak. Tapi silahkan kalian tanya aja nanti ya. Nah, dia juga punya eksternal data memory lagi. Nah, ini ordernya baru bisa bergiga-giga nih, external data memory. Jadi programnya disimpan di dalam external data memory ya. Jadi disimpan di sini, pas dinyalakan, di booting, dia baru dipindahkan ke dalam ROM, flash memory gitu ya. Nah, ini contohnya, ini mikroprosesor yang telah dirakit dalam bentuk yang kita kenal itu adalah SBC ya. Nah, ini SBC. Apa itu SBC? Single board computer. Nah, jadi kalau versi besarnya kan namanya PC desktop gitu ya, PC desktop, kemudian ada server, ada laptop gitu ya. Nah, kalau versi kecilnya karena namanya mikroprosesor gitu ya. Nah, jadi sebutnya ini single board computer. Intinya adalah dia tidak dapat berdiri sendiri. Nah, dia perlu RAM eksternal, perlu ROM atau flash memory eksternal. Jadi di dalamnya belum ada flash ROM, belum ada flash memory, belum ada RAM. Walaupun ini shared RAM ya, jadi dia masih memerlukan RAM eksternal yang besarnya lumayan. Jadi ordernya ratusan kilobyte sampai puluhan megabyte. Oke. Nah, semakin berkembang ya. Jadi ya ini apa? Ini salah satu jenis SBC yang terkenal ya. Nah, ini Raspberry Pi ya. Gimana yang bener bacanya? Raspberry Pi. Oke, ini seri yang keempat ya. Nah, ini RAM-nya sudah besar sekali ya. Jadi 1 GB sampai 4 GB. Nah, ini besar sekali. Ini prosesornya, mikroprosesornya. Nah, ini menggunakan apa? Nanti Anda cari sendiri ya. Yang pasti dia based on ARM ya. Nah, jadi nanti ada penjelasan mengenai ARM prosesor gitu ya. Jadi ARM prosesor itu mulai dari mikro yang paling kecil ya sampai Raspberry, sampai dipakai di HP kita yang Android, sampai dipakai juga di HP yang iPhone gitu ya. Nah, itu base-nya on ARM ya. Nah, jadi ARM itu perusahaannya lucu ya. Kenapa lucu? Karena pegawai sedikit. Jadi pegawainya itu puluhan orang aja ya. Jadi terdiri cuman dari desainer gitu ya, chip designer, kemudian ada pengacara gitu ya, terus security gedung gitu. Nah, kenapa lucunya? Karena dia tidak membuat chip, tapi dia menjual desain ya. Jadi ya, dia menjual desain. Jadi desain chip yang dia jual. Nah, produsennya macam-macam produsennya. Intel bikin gitu ya, Samsung bikin, Apple bikin, apalagi ST Micro ya yang saya sering pakai microcontrollernya, kemudian ada ATmega sudah dibeli oleh Microchip ya. Nah, Microchip
microchip juga pakai, jadi banyak sekali yang pakai ya. Nah, kita juga bisa beli lisensinya. Nah, cuman buat apa? Jadi lisensinya kita beli, kemudian chipnya kita pesan di pabrik. Tapi udah ada yang murah-murah ini, pakai aja yang ada ya. Nah, nggak usah beli. Oke, jadi kesimpulannya apa? Mikroprosesor. Mikroprosesor ya, yang utama dia tidak dapat berdiri sendiri. Memerlukan periferal atau komponen eksternal ya. Komponen eksternal. Yang wajib adalah RAM eksternal dan ROM dalam bentuk flash. Oke. Ini yang wajib ya, wajib ada ini. Nah, aplikasinya ya. Jadi kalau Anda tahu Raspberry Pi bisa buat apa ya? Macam-macam juga ya. Jadi eh, bisa buat komputer juga, tapi versi agak kecil ya. Nah, ini juga nih. Ini juga single board komputer versi agak kecil gitu ya. Tapi kalau menurut Anda, single board komputer ini sudah bisa menggantikan komputer besar belum? Nah, ingat-ingat ya, nanti ada pertanyaannya nih. Oke, jadi intinya adalah ini. Kalau aplikasinya tertentu ya. Nah, tertentu. Nanti kalau Anda mainan Raspberry Pi, Anda tahulah aplikasinya seperti apa ya. Tapi belum bisa menggantikan komputer generik ya, komputer desktop besar ya. Belum bisa menggantikan komputer generik atau komputer desktop besar. Hanya tertentu aja. Kemudian kita masuk ke microcontroller. Ya, jadi microcontroller. Nah, microcontroller ini ada dibagi ya, kelas-kelasnya ya. Ada versi 8 bit ya, ada 16 bit, ada 32 bit. 8 bit Anda pasti tahu semua. Contohnya apa? Arduino. Arduino Uno. Nah, ini memakai ATmega 328. Ini arsitekturnya based on AVR ya. Kalau Intel tadi arsitekturnya apa ya? Intel i7 gitu ya. Intel i7. Kalau Intel i7 dia arsitekturnya berbasis x86 x64. Nah, sama ya, AMD juga sama ya. Nah, kalau ini ATmega 328 berbasisnya menggunakan arsitekturnya AVR. Kemudian 16 bit. Nah, ini sekarang jarang-jarang dipakai ya. Jadi ada dulu namanya dulu banget gitu ya, Motorola 68 HC11 gitu. Ada 68 HC12. Anda juga pasti jarang dengar ada PIC gitu ya. PIC. Nah, ini buatan microchip. Jadi dulu PIC ini saingan sama AVR ya, sama ATmega ya. Nah, jadi biar nggak saingan, akhirnya ATmega AVR itu dibeli sama Atmel itu dibeli sama microchip. Nah, jadi kalau Anda sekarang cari ATmega 328 datasheet gitu ya. Nah, itu akan masuk ke situsnya microchip ya. Jadi hebat sekali. Jadi bisa membeli saingan. Nah, saya seringnya menggunakan microcontroller 32 bit.
terutama buatannya ST Micro. Serinya contohnya adalah STM32F4. Ini berbasis ARM. Nah, ini ARM. Nah, apa sih yang membedakan? Yang membedakan antara microprocessor sama microcontroller. Oke, sekarang perhatikan gambar ini. Nah, udah kelihatan jelas yang membedakan apa? Kalau microcontroller pasti dia punya internal flash memory. Ini internal. Kemudian dia punya RAM internal. Nah, flash memory ini untuk menyimpan program ya. Ini untuk menyimpan program. Nah, ini data RAM, RAM internal ya. Kemudian ada EEPROM. Apa singkatan EEPROM? Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Nah, read only apa yang lain ya? Coba nanti kalau salah tolong betulkan saya. Read apa bukan ya? Nah, ini blok diagramnya ATmega 328 ya, yang biasa dipakai di Arduino Uno ya. Jadi Anda harus sering-sering melihat blok diagram seperti ini ya. Nah, ini dalamnya blok diagram dalamnya microcontroller ATmega 328. Nah, ini AVR CPU ya. Jadi, nah ini kalau di zoom jadinya begini gitu ya. Di dalamnya sudah ada macam-macam ya. Jadi ada EEPROM ya, ada flash memory, ada RAM. Kemudian ada buat debug wire program logic. Nah, ini untuk memasukkan program ya. Nah, ini untuk memasukkan program menggunakan SPI. Kemudian sudah ada untuk power dan lain sebagainya gitu ya, power resetnya. Jangan salah loh, kalau di microprosesor itu ada rangkaian tersendiri di luar untuk power reset dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ATmega itu, nah ini dia punya port I/O, ada, kok ada 3 doang ya? Port B, C sama D, A-nya mana ya? Oke, jadi dia punya 3 port ya, jadi ada port D, B, dan C ya. Jadi port ini dia berfungsi sebagai I/O. Apa itu I/O? Input output ya. Input output. Nah, ini masing-masing ada 8 bit. 8 bit, 7 bit. Nah, jadi port C-nya ini tidak penuh ya. Jadi dia hanya 7 bit saja. Nah, ini jadi dari PC0 sampai dengan PC0 sampai dengan PC6. Jadi dia tidak full. Nah, ini kalau AVR tadi berapa bit ya? Nah, ini contoh untuk 8 bit ya. 8 bit. Nah, saya langsung loncat. Loncat kemana nih? Oke, ini. Ini contoh dari pinout Arduino Uno ya. Oke. Ini port C-nya ya, dia cuma sampai 6 saja. Jadi nggak ada PC7, nggak ada. Port 0 sampai PC6. Yang lengkap itu adalah port B, dia lengkap ya. Port D juga dia lengkap. Oke. Nah, ini untuk apa ini?
Ini untuk programming ya, kalau nggak pakai USB. Oke. Nah, jadi kalau lihat boardnya ya, kalau kita lihat boardnya, dia tidak ada RAM eksternal, dia tidak ada flash ROM eksternal gitu. Jadi cukup chipnya aja ya, cukup chip ini aja sama power, dia sudah bisa running ya. Nah, dia sudah bisa running, sudah bisa jalan. Nah, ini untuk codingnya aja nih, nah, untuk codingnya. Kalau sudah selesai di coding, ini dicabut, dia kasih power aja jalan. Jadi microcontroller tuh kayak gitu. Jadi dia tidak perlu tambahan eksternal komponen, khususnya di bagian RAM dan ROM, dia sudah bisa running. Nah, ini dia microcontroller favorit saya. Kenapa favorit? Kalau AVR tadi, dia speednya itu paling berapa sih? Paling maksimum berapa? Maksimumnya itu adalah 20 MHz ya. Udah 20 MHz, cuma 8 bit gitu ya. Oh, ini lemot banget ini. Nah, saya sukanya pakainya yang speednya kenceng. Nah, kayak gini nih. Ini SM32 itu 32 bit ya. Ini 32 bit. Kemudian speednya 168 MHz. Dan GPIO-nya nih, IO-nya banyak banget. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kayaknya ada J-nya deh. Apa I doang ya? Oke, sampai I doang ya. Kemudian dia bisa buat nyambung ke LAN juga gitu ya. Bisa langsung USB. Kemudian flashnya itu kita bisa bikin program sampai besar 1 MB. Ini gede banget ini untuk level microcontroller ya. Nah, dan kalau kita mainan kripto ya, ini ada RNG-nya. Apa itu RNG? Ada random number generator. Penting banget ini. Di kriptografi ini penting banget ya. Kalau algoritma kita bisa masukkan ke flash memory, tapi untuk membangkitkan kunci yang bagus banget ya. Jadi kita harus menggunakan random number generator. Nah, ini sudah ada. Nah, random number generator ini dia digenerate-nya secara hardware. Jadi di dalamnya itu menggunakan masih ingat ini apa? Komponen apa ini? Ini komponen namanya dioda ya. Nah, dioda itu ada banyak jenisnya. Nah, ada yang namanya serinya namanya dioda noise. Nah, jadi dioda noise ini kalau dikasih tegangan dia menghasilkan noise yang tidak beraturan ya. Ya namanya noise tidak beraturan. Nah, kemudian noise ini di ADC-kan ya, dimasukkan ke yang namanya apa namanya? ADC. Masuk ke ADC. Oke, ADC. ADC analog to digital. Nah, ini kan hasil analog ya. Ini analog. Oke. Supaya jadi angka-angka gimana? Ya, kita harus menggunakan ADC. Analog to digital converter. Nah, keluar di sini ini jadi digital. 32 bit. Kalau kita perlu kunci 128 bit gimana? Ya, kita ambil 4 kali. Ya, kita ambil sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, kita ambil 4, 32 kali 4, 128. Oke, jadi itu untuk kriptografinya ya. Wah, ternyata masih ada lagi. Nah, kalau di Arduino itu USART-nya cuma 2 ya. Ini USART-nya bisa sampai 6. Dari 0 ya. Dari USART 0 sampai 6. Berarti ada 7 USART-nya. Ya, banyak lah pokoknya periferalnya ya udah speednya kenceng gitu ya. Kemudian RAM-nya juga gede, RAM-nya gede ya. Ada flash-nya juga gede. Apalagi? Ada koneksi ke kamera segala gitu ya. Nah, ini kalau Anda mau bikin tugas akhir nanti pakai SM32 aja. Nah, ini dia. Ini pin out-nya ya. Nah, kalau kita lihat ya,
Dia hanya perlu ini chipnya, ya, chip microcontrollernya. Ini osilator ya, osilator. Nah, ini untuk codingnya ya. Jadi untuk memasukkan programming ya, memasukkan programming dari USB. Kalau sudah dimasukkan, ini dicabut, disolder, dicabut, dia tetap running. Nah, intinya apa microcontroller ini? Intinya adalah dia bisa berdiri sendiri ya. Jadi tidak perlu komponen eksternal. Kalau kita lihat, ini ada chip lain nggak? Ada. Nah, ini berhubung namanya STM32F4 Discovery Board namanya. Nah, dia ini prosesornya, ini mikrofon. Jadi dia ada mikrofonnya, ini ada audio. Nah, ini chip audio, ini ada headphone ya. Jadi kalau Anda lihat di sini nggak ada RAM, nggak ada ROM ya. Jadi udah internal semua ya dalam sini semua. Nah, ini dia. Jadi ini contoh dari STM32 ya. Lini STM32. Jadi dia ada yang M0 ya, M3, M7, M4. M1, M2-nya di mana, Pak? M1, M2 ada di tempat lain. Jadi itu berbasis FPGA, jadi bukan prosesor. Oke. Nah, ini juga dibagi-bagi lagi sama dia. Jadi ada yang buat wireless ya, ada yang buat ultra low power. Nah, ultra low power biasanya kodenya serinya L ya. Nah, ini L, low power. Kemudian yang versi mainstream kayak tadi STM32F4. Oh, F4 mana ya? Oh, F4 ternyata masuknya ke high performance ya. Nah, dia maksimumnya bisa 150 MHz. Tapi tadi di sini hanya dipakainya 168 MHz. Oke. Jadi dulu di project yang lama saya pernah itu coding ini sampai dia benar-benar error. Errornya maksudnya programnya saking rumitnya ya. Saking rumitnya itu sampai stack overflow lah gitu ya. Nah, ini juga cara ngodingnya microcontroller 32 bit nih beda gitu. Bedanya gimana sama ngoding Arduino? Nah, next time saya jelaskan. Nah, ini dia. Ini jenis-jenis produknya ARM ya. Nah, kalau STM32M4 ini tipe-tipe arsitektur ya. Jadi kalau yang lama itu arsitekturnya ARM itu yang versi klasik itu ada ARM 7, 9, 11 gitu ya. Nah, kalau sekarang Cortex Cortex M gitu ya. Nah, ini untuk embedded embedded untuk apa namanya aplikasi embedded kayak microcontroller gitu ya. Nah, kemudian kalau seri A, nah ini untuk smartphone gitu ya. Jadi HP Android kita atau iPhone kita itu berbasis dari ARM Cortex arsitekturnya. Nah, ini arsitektur. Nah, jadi intinya apa? Intinya adalah microcontroller itu dia tidak memerlukan komponen eksternal. Komponen eksternal seperti no external RAM gitu ya. No external ROM. Jadi kasih power supply, bisa running. Oke, kasih power supply, kasih apa lagi? Kasih osilator ya. Walaupun kalau STM32 dia punya osilator internal juga. Kasih download program. Nah, dia running. Nah, jadi intinya adalah ini ya. Kalau aplikasinya, jelas aplikasinya tertentu saja. Misal, untuk menyalakan
toren air aja gitu ya, otomatis toren air, atau buat smart building, smart home gitu ya, atau buat apa lagi? Buat lampu otomatis berdasarkan jam, atau bikin lampu otomatis yang bisa Anda kontrol jarak jauh menggunakan handphone gitu. Nah, jadi aplikasinya tertentu aja. Tapi dia juga punya keunggulan lain adalah I/O. Oke. Dia I/O-nya bisa langsung bisa untuk mengontrol ya. Langsung bisa mengontrol atau buat sensing input gitu ya. Kalau di mikroprosesor, I/O-nya dia harus menggunakan chipset tambahan lagi. Nah, ada yang kelupaan ya. Nah, jadi microcontroller ya, dia langsung punya dari apa database-nya dia langsung punya I/O. Kalau mikroprosesor dia nggak punya, dia harus menggunakan chipset lain di eksternal baru dia bisa menggunakan I/O gitu ya. Nah, next tadi kita udah bahas prosesor, udah bahas apa lagi? Prosesor udah kita bahas. Mikroprosesor udah, mikroprosesor. Terus kemudian barusan microcontroller. Nah, sekarang kita bahas apa? Sekarang kita bahas DSP, apalagi nih? Digital Signal Processor. Pak, prosesor tuh bukannya digital, Pak? Iya, digital. Ya, tapi ini khususon ya. Ini kalau ada ngerti bahasa khususon ini, ilah hadiniah khususon untuk mengurus signal gitu. Nah, Anda belum tahu gambar ini apa ya? Nah, ini filter. Ini adalah skema filter digital. Filter digital ya. Nah, nanti Anda akan pelajari ya cara bikin filter suara gitu ya. Nah, kalau filter suara pakai analog kan kita pakainya nah, ini ada resistor, ada kapasitor. Atau kita balik ya. Ada kapasitor, ada resistor. Nah, kalau ini LPF ya, low pass filter. Ini versi analognya. Nah, kalau ini adalah HPF ya, high pass. Nah, ini kan versi analog. Kita bisa bikin filter versi digital ya. Nah, ini skemanya. Nah, kalau Anda lihat ya, di sini cuman ada 3 bagian komponen aja ya. Oke. Ini apa? Ini simbol apa ini? Ini simbol adder atau penjumlah. Ya, dia jumlahkan ini dan ini gitu ya. Penjumlah. Oke. Kemudian ini ada amplifier. Amplifier itu tugasnya ngapain? Amplifier itu tugasnya pengkalian ya, mengkalikan. Jadi supaya sinyal besar dia harus dikalikan dengan gain kan. Nah, ini tugas dia adalah perkalian. Kemudian ada unit delay. Ya, delay ya, cuma delay aja ya. Menunda ya, penunda. Jadi menunda. Jadi hanya ada 3 komponen ya untuk bikin filter digital. Pertama kita perlu delay. Delay ini bisa pakai register aja ya, register gitu ya. Atau pakai memori. Disimpan sekarang baru diambil beberapa cycle kemudian. Kemudian ada perkalian, ada penjumlah. Jadi hanya butuh 3 komponen ini. Kalau operasi matematikanya hanya butuh 2, perkalian sama penjumlahan saja. Ingat-ingat ya, DSP ya. Dia cuma perlu 3 komponen ya. Delay, penunda, perkalian, dan penjumlahan. Nah, ini adalah contoh dari DSP. Ini buatannya Texas Instrument. Texas Instrument. Nah, ini perusahaan terkenal juga. Kalau bagi orang-orang mikro itu terkenal. Jadi perusahaan yang
paling banyak punya paten? Nah, ini nomor satunya Texas Instruments ya, yang paling banyak punya paten. Nomor duanya adalah analog, analog device, analog.com, analog device. Nomor tiga saya nggak tahu ya. Jadi ini dua perusahaan semikonduktor besar ini. Nah, ini adalah contoh dari DSP. Jadi serinya C6000 DSP prosesor. Jadi ada C674X ya, TMS sekian 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 gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah nah ini. Dia punya spesifikasi teknis, ada speednya gitu ya. Speednya cuma 374 MHz gitu ya, 600 MHz, 1 GB gitu ya. 850 1,25. Jadi mentok itu cuman speednya itu cuma di 1,4. Nah, tapi ya, kita lihat flops atau max atau mid. Nah, flops itu apa ya? Oke, flops ya, ini adalah eh, kecepatan menghitung floating point per second ya. Wah, ini ada efek-efek suara hujan deras dan petir ya. Jadi mohon maaf nih ada backgroundnya. Floating point per seconds, oke. Kemudian ada lagi Gmax itu apa ya Gmax ya? Oke. Gmax, giga, multiple, accumulations. Nah, jadi dia satuannya DSP itu adalah satuan kekuatannya itu bukan di speednya aja ya. Jadi floating point per second sama Gmax ini. Nah, tahu floating point kan ya? Jadi bilangan yang koma itu loh, 0,0 sekian 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 atau 1 kali 10 pangkat minus 17 gitu ya. Nah, dia bisa memproses misal ya, kita ambil contoh adalah ini nih. Oke. Ini speednya itu cuman 375 ya, atau kita ambil paling tinggi lah. Kita ambil paling tinggi, 456 MHz. Ordernya cuma megahertz, tapi dia bisa memproses bilangan itu 2,7 giga ya, atau 2700 mega floating point per second. Jadi dia bisa mengolah 2700 juta 2,7 miliar bilangan floating point per detik. Oke. Atau dia bisa melakukan operasi pengkalian dan penjumlahan. Jadi digabung ya. Sama-sama barengan ya. Pengkalian dan penjumlahan itu 3.600 juta atau 3,6 miliar perkalian dan penjumlahan per detik. Padahal speednya itu cuma 456 MHz. Kok bisa ya? Jadi ini berapa kalinya kira-kira ya? Kira-kira 8 kali atau 7 kalinya ya dari speed normalnya. Nah, apalagi ini nih. Dia speednya itu cuman yang paling kanan nih, cuman 1,4 GHz tapi bisa sampai 179 miliar floating point per detik atau 358 miliar perkalian penjumlahan per detik ya, miliar tuh. Nah, ini kok bisa ya? Ini hampir 200 kali lipatnya atau 300 kali lipatnya dari speednya. Nah, ini Anda harus tanya dulu, kok bisa ya begini ya? Ratusan kali dari speednya gitu. Jadi sekali langkah dia bisa 200 kali ibaratnya. Ini satu langkahnya
satu cycle mesin ya, atau satu langkah mesin itu, atau 1 Hz gitu ya, itu bisa melakukan 358 kali perkalian dan penjumlahan. Baru satu langkah, kalian dan penjumlahan. Nah, inilah spesialnya digital signal processor. Jadi, prosesor yang khusus menangani digital processing, digital signal processing. Kok bisa? Lagi kalau kita lihat arsitekturnya biasa aja ya, kayak prosesor biasa ya, ada CPU, ada memori L1, ada L2 gitu ya. Ini juga ada peripheral lainnya gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Arsitektur prosesor biasa, dia hanya menggunakan satu address bus sama satu data bus. Nah, kalau DSP, dia address busnya ada banyak, data busnya ada banyak. Nah, jadi dia bisa satu kali cycle itu bisa langsung ambil data dari sini, ya, ambil data dari sini, ambil data dari sini, ya. Jadi langsung satu langkah itu langsung 3 pulau atau 200 pulau terlampaui. Nah, kalau kita lihat lagi, ini contoh dari TMS ini, dari arsitekturnya TMS ya, seri TMS ini, TMS 320C. Oke, kalau kita lihat dia punya 12. Nah, jadi 12 independent bus. Jadi busnya itu ada banyak ya. Apa ini bus-bus ini? Ya pokoknya kalau Anda naik busway, kalau busway-nya ada 12 kan lebih cepat mengangkut penumpang ya. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Oh, enggak. Jadi busway-nya itu dia punya 12 jalur sekaligus. Jadi udah nggak macet ya. Udah nggak macet. Jadi dia punya 12 jalur sekaligus. Bukan bukan bisnya yang banyak ya, tapi jalurnya yang banyak. Kerugiannya apa kalau jalurnya banyak? Makan tempat. Nah, sama kayak di prosesor juga ya. Jadi karena jalurnya banyak ya, jadi dia makan tempat. Desainnya juga susah ya. Nah, makanya DSP ini mahal. Lebih mahal daripada mikroprosesor atau microcontroller biasa. Dan dia menggunakan instruksinya adalah very long instruction word. Nah, jadi dia instruksinya itu very long. Maksudnya very long ini gimana, Pak? Contoh ya. Nah, ini dia. Dia bisa menjalankan 4 ini bersamaan. Ya. Dia menjumlahkan, mengurangkan, meload data, menyimpan data. Nah, ini dia bersamaan nih menjalankannya. Nah, kalau kita lihat juga ya secara assembler ya. Jadi kalau misalnya Y sama dengan kita mau mengkalikan ini ditambah A2 dikali X2 ditambah A3 kali X3. Kalau di prosesor biasa ini membutuhkan 11 cycle ya. Tapi kalau di DSP ini kita pangkas jadi cuma 5 cycle aja. Nah, ini kita lihat ya. Ini cycle 1 dia ngeload data, cycle 2 dia ngeload data sekaligus mengkalikan. Nah, bisa ya. Ngeload sekaligus mengkalikan. Cycle 3 juga sama, dia load sekaligus mengkalikan. Nah, cycle 4 dia mengkalikan sekaligus menjumlahkan. Nah, ini. Kali dan jumlah gitu ya. Terakhir jumlahkan aja. Nah, ini kalau di prosesor biasa dia ngeload aja, ngeload satu cycle gitu ya. Mengkalikan satu cycle. Nah, bahkan ini kalau ini kan kira-kira ini RISC ini ya. Arsitektura RISC. Tapi kalau di CISC itu mengkalikan aja, multiply gitu ya. Ini bisa berapa cycle nih? Bisa 16 cycle mengkalikan sendiri ya. Atau bisa 24 cycle gitu ya, panjang lah. Nah, kalau di DSP beda. Malahan dia bisa mengkalikan sampai menjumlahkan ya. Jadi otak kanan mengkalikan, otak kiri menjumlahkan. Sombong banget lah pokoknya. Oke. Nah, contohnya dipakai di mana sih Pak DSP itu Pak? Nah, ini kalau Anda anak gitar gitu ya, anak gitar,
bapaknya speaker gitu ya, ibunya power supply. Nah, ini. Anaknya jadinya gitar efek. Nah, ini gitar efek ini dia dalamnya menggunakan DSP, makanya mahal ya. Nah, ini juga nih mixer digital ya, bukan mixer kue, ini mixer audio ya. Nah, ini versi digitalnya. Dalamnya juga menggunakan DSP. Atau, nah ini biasanya buat video processing. Nah, ini H264 encoder. Kalau Anda pakai komputer, nah itu kebul itu buat encoder H264. Tapi kalau pakai DSP, nah itu enteng banget lah. Bahkan satu DSP itu bisa buat 60 encoder, 60 video sekaligus gitu ya. Nah, ini contohnya lagi nih. Nah, ini contohnya DSP lagi. Nah, ini seri TMS 320C ya, 6678. Nah, ini yang paling tinggi tadi, yang paling kanan tadi. Kalau Anda masih ingat slide-nya gitu ya. Nah, ini. C6678. Nah, ini seri paling tinggi. Nah, biasanya ini digunakan untuk audio video. Jadi untuk pengolahan audio video gitu ya. Buat encoding, decoding gitu ya. Buat akselerator audio, akselerator video, sorry. Nah, jadi intinya adalah DSP itu apa? Yang jelas dia tidak dapat berdiri sendiri ya. Tidak dapat berdiri sendiri. Nah, dia khusus sound untuk aplikasi signal processing yang membutuhkan operasi matematika seperti apa lagi? Perkalian gitu ya. Kemudian penjumlahan. Nah, terus bilangan floating point gitu ya. Floating point. Oke. Apa lagi? Oke, nanti kalau Anda punya ide baru tambahin ya. Nah, sekarang kita masuk ke part kelima, yakni FPGA ya. Field Programmable Gate Array. Nah, di sini ada video bagus banget di YouTube ini. Jadi ada orang dia bikin komputer 8 bit, keren banget ya. Pakai breadboard ya, papan roti. Nah, ini. Pakai breadboard. Nah, ini jadi dia bikin dari IC-IC digital ya. Nah, hebat banget lah ini orangnya. Ini memori-memori, ada IC-IC digital. Jadi komputer 8 bit. Nah, Anda tontonlah di sini ya linknya ya. Nah, kalau kita mendesain komputer 8 bit menggunakan breadboard kayak orang ini ya, kita pasti butuh breadboardnya sama butuh ini apa nih? Kabel jumper sama butuh IC-IC logiknya ya nggak? Pertama, butuh breadboard ya, butuh IC digital, gerbang-gerbang ya, gerbang-gerbang, gerbang-gerbang dasar gitu ya. Apalagi? Butuh kabel jumper. Oke. Dan butuh pengetahuan. Jelas. Nah, sekarang gimana caranya kalau orang itu mendesain prosesor model baru tapi nggak pakai breadboard gitu ya? Atau Anda mau bikin microcontroller ciptaan Anda sendiri gitu ya? Tapi nggak pakai breadboard. Kalau breadboard
Kalau gerbangnya butuh 1000, Anda butuh breadboardnya serumah kayak panjangnya. Panjang lebarnya luasnya. Nah, ini lagi nih. Jadi orang yang sama ya. Jadi kalau Anda lihat nanti di videonya itu, beliau itu juga ingin membuat video card. Nah ini VGA ini. Ini VGA. Nah, ini pakai IC digital ya. IC digital. Nah, ini ada memorinya ini. Memori. Wah, kalau Anda lihat keren lah pokoknya ini. Jadi dia bikin graphic card. Nah, tapi ini nggak bisa buat main Dota ini. Nah, ini Anda lihatlah, itu hasil akhirnya dia buat apa dengan graphic card itu ya. Nah, kalau kita lihat dia juga sama menggunakan breadboard nih ya. Ada kabel jumper, ada IC digital. Banyak gitu ya. Ada nggak sih metode desain yang lebih efektif dan lebih enak ya dibandingkan breadboard dan kayak gini nih, jumper-jumperan begini? Ini kalau salah satu kabel aja kecabut dikit, troubleshootingnya sampai 2 semester nih kayaknya. Oke, nah makanya kita perlu yang namanya FPGA ya. Karena kita bisa membuat ini ya, membuat ini semua ya, hanya dengan mengcoding. Nah, jadi kita coding hardware gitu ya. Coding hardware. Jadi sambungan-sambungan gerbang N-nya, sambungan gerbang ke OR-nya, gerbang XOR dan lain sebagainya, kita sambungkan secara coding pakai FPGA. Aplikasinya apa lagi, Pak? Wah, macam-macam. Contohnya ya, nah ini contohnya ini SDR, software defined radio. Jadi software yang mendefinisikan radio. Dengan board ini ya, Anda bisa bikin BTS mini di rumah. Bisa bikin BTS mini. Tapi nggak 4G ya, paling 2G atau 3G lah gitu ya. Nah, Anda bisa bikin MIMO. Nah, ini Anda bisa bikin radar. Jadi tergantung program yang Anda masukkan ya. Nah, makanya zaman sekarang udah dimulai dari 10 tahun lalu mungkin ya, atau 15 tahun lalu, BTS-BTS yang dipakai itu, yang tower-tower BTS itu menggunakan sistemnya adalah software defined radio. Jadi ketika 3G mau migrasi ke 4G, yang diupdate bukan modul hardware-nya, tapi software-nya aja yang diupdate. Nah, jadi tahu-tahu bisa langsung 3G gitu ya. Terus bisa 4G, kemudian nanti bisa 4.5G gitu ya. Nah, yang diubah adalah software-nya, bukan ganti modul, ganti hardware gitu. Kayak gitu. Nah, kalau Anda lihat gambar, nah ini Anda bisa hitung nggak? Logic gate-nya ada berapa? Ya, paling ada berapa puluh ya nggak? Paling ada puluhan lah ya, kira-kira. Ada puluhan logic gate. Nah, tapi kalau Anda mau merancang yang lebih besar dari itu gimana? Kayak ini nih, kayak FPGA. Nah, FPGA yang di atas itu, yang barusan, nah, kalau kita lihat ya, ini seri X-A9 ya, dia punya logic elemen sebanyak 301 KLE. Apa itu maksudnya? 301 KLE. Nah, ini. Kilo logic elemen. Atau saya sederhanakan lagi ya. Dia punya 301.000 logic elemen. Nah, logic elemen ini adalah gerbang-gerbang logika dasar. Gerbang-gerbang logika dasar. Seperti AND, OR, apa lagi ya? NOT gitu ya. NOR, XOR, XNOR. Nah, jadi dia punya 301.000
logic element. Nah, kalau Anda jadikan IC gitu ya, misal 74 LS 00. Nah, ini gerbang apa nih? Gerbang NAND ya, kalau nggak salah ya. Atau 08 deh, gerbang N gitu ya. Nah, ini kan isi 4 biji nih. 4 pieces gerbang ya. Nah, 300.000 dibagi 4 itu 70.000 sampai 80.000 ya. 70.000 sampai 80.000 IC. Nah, itu kalau ada digrekan apa di apa tuh dijejerin di rumah gitu ya. Nah, itu penuh itu. Padahal kalau dibikin chip FPGA, nah ini cuman gede cuman segini nih. Isinya 301.000 logic gate gitu ya. Kemudian Anda juga bisa bikin memori nih. Nah, bisa bikin memori 13.000 kilobit, 13 megabit gitu ya. Tapi memori high speed nih. Memorinya high speed, setara register. Nah, speednya setara dengan register. Atau L1 cache gitu ya. Nah, makanya zaman sekarang itu eh, banyak yang kalau mendesain-desain yang canggih-canggih itu pakainya FPGA gitu ya. Karena tinggal coding bisa dipakai gitu. Nah, jadi kalau misal Intel itu atau AMD dia pengen buat prosesor Ryzen 9 atau Ryzen 11 gitu lanjutannya gitu ya. Nah, dia ngetesnya pakai FPGA dulu. Nah, sebelum dicetak di pabrik ya, dia ngetes desainnya itu pakai FPGA dulu. Nah, ini lagi ada contoh apa lagi nih? Ini ada Bitware Molex Company. Jadi Molex Company ini bikin soket-soketan doang, tapi dia bikin anak perusahaan. Nah, ini pakai FPGA Intel Stratic. Nah, Stratic ini tadinya Altera ya. Jadi pemain FPGA itu tadi ada yang besar itu ada dua ya. Ada Ceiling, kemudian ada Altera. Nah, yang ketiga ini ada banyak lah, tapi kecil ini. Nah, Altera kemudian dibeli sama Intel. Nah, ini sekarang namanya Intel. Intel Stratic. Tadinya punya Altera. Oke. Nah, ini bisa buat macam-macam nih. Anda misalnya ya, Anda coding untuk bikin akselerator kriptografi gitu ya. Akselerator kriptografi. Ya, Anda coding sini. Nah, Anda bikin apa lagi pakai ini? Untuk akselerator DSP. Nah, Anda juga bisa bikin DSP dari FPGA gitu ya. Macam-macam lah. Nah, keuntungannya lagi, kenapa sih FPGA ya? Karena dia speednya tinggi. Speednya tinggi, sangat tinggi. Seperti kalau kita bikin chip ya, seperti bikin chip sendiri atau namanya ASIC. Nah, ASIC. ASIC itu adalah chip yang dibuat di wafer, chip yang dibuat di wafer Tenggo ya. Nah, bukan wafer Tenggo, di wafer. Nah, Anda searching sendirilah. Nah, dia speednya tinggi, kayak gini. Nah, dia yang board ini aja dia support 100 gig, ya, 100 gig Gbps. Nah, ini speednya alaihim, tinggi banget ya, kencang banget ya, 100 gigabit per second. Nah, ini yang kita punya di lab nih, FPGA. Nah, jadi kalau Anda tadi ingin membuat grafik-grafik card gitu ya, nah ini ada VGA-nya nih. Nah, ini chip FPGA-nya ya. Ini ada VGA-nya. Anda bisa bikin grafik card sendiri nih.
kayak yang orang bikin tadi, tapi nggak pakai breadboard ya, tapi pakai FPGA. Keren lah pokoknya. Nah, ini ada RAM-nya ya. Ini ada RAM-nya 8 MB ya. Kemudian ada flash-nya 4 MB. Tapi misalnya kalau microcontroller kan Anda codingnya sekali ya, pakai bahasa C gitu ya. Nah, kalau Anda buat microcontroller di FPGA, Anda codingnya 2 kali. Pertama Anda coding FPGA ya, pakai bahasa VHDL atau Verilog gitu ya. Habis itu Anda coding lagi, coding microcontroller yang Anda buat di VGA ini menggunakan bahasa C. Nah, jadi 2 kali kerja. Nah, ini kadang-kadang saya agak males juga pakai FPGA gara-gara ini. Jadi 2 kali coding. Coding buat hardware-nya, terus coding buat mikro yang telah kita buat tadi. Nah, ini dalamnya FPGA ya. Nah, ini ada input outputnya. Nah, ini ada namanya logic block-nya ya. Jadi intinya itu koneksi sama ini adalah CLB sama koneksi. Nah, CLB itu apa CLB? Nah, ini yang isi tadi itu, logic elemen tadi. Isinya gerbang-gerbang dasar. Kalau tadi dia bilang di atas itu versi Cyclone 5X A9 dia punya 301 kilo logic elemen. Nah, berarti ini dikali 301 ribu. Ini ada 301 ribu nih, banyak banget ya. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi mohon maaf ya, tadi ada iklan-iklan batuk. Nah, itu nggak akan dipotong itu karena saya nggak akan edit. Jadi natural apa adanya aja. Nah, jadi kalau FPGA bagaimana? Nah, yang pertama, kalau kita memerlukan speed tinggi. Oke. Jadi speednya itu bisa tinggi, speed tinggi. Ya. Kemudian perlu custom design. Custom design, maksudnya tuh kayak kita bikin mikro sendiri gitu ya, atau kita bikin chip khusus untuk kriptografi gitu ya, atau kita bikin secure phone menggunakan algoritma khusus. Nah, algoritma khusus yang kita buat secara hardware. Nah, keren banget lah ini. Jadi nggak secara software ya. Jadi algoritma pakai hardware. Jadi intinya adalah dia custom design. Terus speednya tinggi. Perlu RAM atau RAM eksternal nggak? Nah, tergantung desain ya. Nah, ini tergantung desain. Anda buat apa? Oke. Nah, jadi ini ada pertanyaan ini. Nanti ada di quiz juga ya. Di akhir video ini ada quiznya. Jadi kapan harus pakai prosesor, mikroprosesor, microcontroller, DSP, atau FPGA? Oke, lanjut. Jadi kita akan bahas sistem bilangan singkat aja ya. Anda juga pasti udah hafal ya. Jadi dari desimal ke
kemana? Ke biner. Oke. Nah, jadi misalnya ya, misalnya saya mau ngubah 240 ke biner. Caranya gimana? Nah, Anda harus buatin dulu ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. 2 pangkat 0 itu 1, 2, 4, 3 itu 8, 16, 32, 64, ya. 128. Kalau 2 pangkat 8 tuh berarti 256. Oke. 200, saya pengen mengubah desimal ke biner ya. Jadi 240 bisa dikurangin 256 nggak? Nggak bisa. Oke, 0. Bisa kurang 78? Bisa. 240 kurangin 128 berapa ya? 2. 112. Oke. 112 kurangin 64. Bisa. Kurangin 64. 12 kurang 4, 8. 10 kurang 6, 4. Oke. Kurang 32, bisa. Ya. Ini kalau bisa dia 1, kalau nggak bisa dia 0. Oke. 32. 8 kurang 2, 6. 4 kurang 3, 1. 16. 16 kurang 16, bisa. Sisanya 0 ya. 0 kurang 8, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Oke. Nah, jadi binernya ini. Nah, kalau heksanya, berapa heksanya? Nah, dijadiin heksa ya. Heksanya lebih gampang lagi. Nah, jadi heksanya, saya paling mudah itu kalau desimal ke heksa, ya, itu lewat biner dulu. Kalau desimal ke heksa, nah tinggal kita kelompokkan 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. Oke. Ya, jadi dikelompokkan setiap 4 bit, 4 bit. Nah, 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. 15. Ya. 8 kali 0 nggak ada, 4 kali 0 nggak ada, 2 kali 0 nggak ada, 1 kali 0 nggak ada. Oke, jumlahnya 0. 15 itu kan 9, A, B, C, D, E, F. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 F berarti ya. Oke, jadi F 0. Nah, jadi heksanya adalah F 0. Jadi 240, heksanya F 0. Nah, kalau dari heksa ke desimal sama aja ya. Jadi kalau dari heksa ke desimal sama aja. Saya lebih suka jadiin biner dulu biar mudah. Nah, ini prosesnya kebalikan ya. Jadi dari heksa diubah ke biner, biner diubah ke desimal. Oke, simple kan? Nah, nanti ada kuisnya juga ya, tenang. Ya. Nah, perkembangan microprocessor dan microcontroller. Nah, ini enak nih. Karena kalian nonton video aja ya. Jadi saya minta kalian nonton 1, 2, 3 video. Nah, ini. Jadi ini perkembangan prosesor AMD gitu ya. Perkembangan prosesor Intel. Kemudian bagaimana sih caranya memproduksi prosesor? Bikinnya tuh gimana? Nah, bagaimana mereka bisa sampai ke 7 nanometer. Jadi 7 nano itu berarti 7 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Padahal atom aja ukurannya itu 1 ya. 1 atau antara 0, sampai 1 ya. Atomnya silikon itu. Jadi udah
sudah beberapa nih, sudah bulat-bulatnya udah, jaraknya bulat-bulatnya udah kelihatan nih. Nah, oke, Anda tontonlah 3 video ini. Nah, ini penting juga nih, ini penting banget nih. Yang terakhir. Nah, jadi ini dia cerita tentang satu produsen, tapi Anda nggak akan pernah, kayaknya belum pernah dengar namanya. Nah, produsennya itu ASML. Nah, ini di Eropa ini. Kalau nggak salah Belanda atau Eropa lah pokoknya. Nah, jadi dia produksi mesin untuk membuat semikonduktor. Nah, semikonduktor. Semikonduktor nanti di packaging jadi IC. Jadi dia produsen untuk membuat mesin semikonduktor ya. Jadi setahun itu dia cuma jualan satu mesin atau berapa mesin gitu ya. Nah, ya, tapi satu mesinnya itu harganya triliunan. Nah, jadi satu mesin untuk membuat 7 nanometer itu harganya 100 jutaan dolar ya. Kalau rupiah sekarang 16.000 berarti 1,6 T. Wah. Nah, ini Sandiaga Uno jualin semua hartanya perusahaannya baru dapat mesinnya satu ya. Baru buat bikin satu mesin buat nyetaknya doang, belum lain-lainnya. Nah, Anda lihatlah video ini, keren banget lah video ini. Ini yang saya pelajari sedikit di Mikroelektronik S2 ITB dulu. Oke, lanjut. Nah, sistem microcontroller as an embedded cryptography implementation. Nah, kalau Indonesianya sistem microcontroller sebagai platform implementasi bagi sistem kriptografi tertanam. Tertanam itu apa sih maksudnya? Embedded. Nah, jadi gimana sih cara bikinnya kriptografi di embedded system gitu ya? Nah, jadi bagaimana cara membuat implementasi sistem kriptografi dalam microcontroller? Ya, Anda buat pakai bahasa C. Codingnya jelas pakai bahasa C gitu ya. Atau mau pakai assembler juga boleh. Terserah. Nah, faktor atau spek apa yang diperlukan agar microcontroller dapat melaksanakan tugas algoritma kriptografi? Yang jelas adalah kecepatan prosesor. Ya. Kalau Anda ingin menghitung simetrik standar lah ya. Yang berat itu adalah asimetrik, asimetrik kriptografi kayak RSA gitu ya, atau ECC. Nah ini berat sekali. Kalau pakai Arduino bisa satu operasinya itu, satu operasi ECC ini bisa puluhan detik ya, atau menit. Puluhan detik atau menit jangan-jangan. Nah, kalau STM32 ya ordernya microsecond lah. Kalau Arduino ya kebangetan. Kemudian ada thread apa? Kalau di microcontroller gitu ya. Nah, yang pertama Anda nyimpen kuncinya. Masalah kuncinya itu nyimpennya nggak boleh sembarangan. Kemudian algoritmanya juga gampang dibaca ulang. Kayak flash disk saja. Jadi kalau flash disk kita isi bisa dibaca. Nah, cara paling aman gimana? Nah, nanti tunggu episode selanjutnya. Ya. Oke, next. Wah, slide terakhir nih. The more I learn about chip making, the more I am convinced it is magic. Nah, kalau Anda lihat video yang 7 nanometer tadi, nah itu magic lah bukan ya. Oke, selanjutnya ada quiz di LMS. Jangan lupa dikerjakan. Kalau bisa, ya harus bisa ya. Jangan menggunakan Google gitu. Oke, terima kasih. Presentasi di pertemuan kedua ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.